Prabowo Gibran mendukung tanpa menyinggung. Ah, masa? Masa sih? Kalau ngemeng ya kayak orang bener banget. Pret. Perut. Pesh. Tweet. Perut. Ngemeng kayak orang bener banget anjrit. Padahal yang awal mulanya kubu kalian kok yang suka motong-motong video terus buat bahan bulian gitu. buat buat ajang fitnahan kok dari kubu kalian kok. Aduh, kalau ngemeng kayak orang bener. Saya ini masih heran dengan pendukung Jokowi 2 periode yang sekarang mendukung Prabowo, yang beranggapan bahwa jika Prabowo menang nanti akan di-backup oleh Jokowi melalui Gibran anaknya dan melanjutkan program-program Jokowi. Kenapa tidak berpikir sebaliknya? Kita semua tahu sifat Prabowo seperti apa. Yang sekarang terlihat baik-baik saja, terlihat santun. Apakah dengan waktu 5 tahun itu bisa merubah sifat Prabowo? Saya pikir tidak. Orang yang sangat emosional, temperamen, bahkan tidak ragu-ragu meluapkan kemarahannya di depan publik. Prabowo tetaplah Prabowo, tidak akan pernah berubah. Dengan kekuasaannya, dia bisa melakukan hal apapun. Semua bisa diatur olehnya. Untuk para pendukung Jokowi yang sekarang ada di kubu Prabowo, apakah tidak pernah berpikir jika nanti Prabowo menang, mereka akan dibuang? Karena Prabowo pikir mereka adalah seorang pengkhianat. Mereka akan menjadi benalu dalam pemerintahannya. Apakah tidak pernah berpikir seperti itu? Bahkan Jokowi sekalipun tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Prabowo ini nanti menang dalam Pilpres 2024. Dan Prabowo berpikir orang-orang Jokowi yang sekarang masuk di kubu Prabowo akan melakukan hal yang sama terhadap Prabowo. Coba kalian berpikir dengan cerdas. Apa nanti yang akan dilakukan oleh Prabowo terhadap kalian yang sudah mati-matian mendukung Prabowo, yang dulu mati-matian mengalahkan Prabowo 2 periode. Salam waras, salam cerdas. Dia adalah sosok pemimpin yang diagung-agungkan, yang dipuja-puja. Siapa bilang rakyat ini yang mana yang muja-muja dia? Nah, diagung-agungkan dia. Kalian lah yang mau dibodoh-bodohin. Dari 2014 kita tuh udah sadar ini nggak beres nih orang. Nah sekarang baru sibuk, jadi baru mengungkit-ungkit semua kami lah ini apalah. Nah kalian aja yang udah membesarkan dia, menjadikan dia, memberikan privilege yang lebih kepada dia, keluarga dia tak menghargai kalian. Apalagi rakyat miskin busuk itu. Masyarakat miskin busuk itu. Sedangkan kalian yang memberi segalanya aja kalian dilupakan, ditinggalkan. Apalagi masyarakat miskin busuk yang tak ada apa-apa nih. Sampai di situ paham kalian? Itu satu, tak usah ngomong jauh-jauh lagi undang-undang. Dari situ aja. Jadi sudahlah bapak-bapak, para petinggi-petinggi, para elit tuh jijik kami lihatnya. Drama-drama kalian itu. Undanglah ini para pemimpin, calon-calon pemimpin supaya berjalan damai. Kalian nih tiap hari di TV berantem. Nanti orang berantem bawah ini rame-rame, udah berdarah, masyarakat pecah, rakyat pecah. Habis itu kalian baru fungsi bagi-bagi kursi, jadi menteri. Tak ada otak kalian ini memang. Jadi sudahlah, berhentilah drama tuh ya. Dulu hingga sekarang gue selalu mendukung Pak Prabowo untuk jadi presiden. Gak tau kenapa beliau ini tuh cintanya, tujuannya itu ya udah, cinta gue udah habis untuk Indonesia dan tujuan gue ingin Indonesia ini maju. Beliau pengen jadi presiden itu bukan karena posisinya, tapi karena tujuannya, visi misinya untuk kemajuan Indonesia. Beliau juga tidak mencari perhatian, gak mencari dukungan melalui menjatuhkan orang lain, menjatuhkan lawannya.
Beliau itu udah kayak tahu rakyat Indonesia ini udah pintar, udah kritis, udah logis untuk masa depan Indonesia gitu. Capres yang paling apa adanya menurut gue ya Pak Prabowo inilah. Semoga jagoan kita ini jadi presiden, amin. Di sisi lain, gue juga mencintai Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Dengan beliau memimpin Indonesia, banyak perubahan yang terjadi di Indonesia dan kita akan merindukan Pak Jokowi. Yang terbaik untuk negara kita, Indonesia. Beda pilihan tuh boleh, persahabatan tetap nomor 1. Soal capres nomor 2 lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab video yang lewat di beranda saya. Ini pendukung 02, kalau nggak salah ini yang bicara ini Gus Miftah, pendukung Pak Prabowo Subianto. Beliau berkata, beda pilihan itu boleh, tapi persahabatan tetap nomor 1, kalau presiden nomor 2. Ngapunten Gus, kalau presiden saya 03 nggih. Karena saya dalam cara memilih pemimpin tetap saya koridor santri saya gunakan Gus. Saya tidak terkontaminasi sedikit pun tentang ini Gus. Jadi kalau di dalam waktu saya ngaji dulu Gus, Ustadz saya, guru saya bilang begini, carilah kalau bisa pemimpin tuh yang amanah, yang soleh, yang taat beribadah. Jadi ya kalau dari ketiga-tiganya, kalau dibilang amanah, rajin beribadah, perasaan Pak Prabowo nggak masuk Gus. Ngapunten Gus ya. Itu satu. Kalau yang kedua, kalau ketiga-tiganya tidak soleh, tidak amanah, tidak rajin beribadah, carilah yang paling rendah resikonya. Artinya apa? Track record masa lalu Pak Prabowo itu siapa? Panjenengan harus pelajari Gus, jangan gampang cepat berubah Gus. Benar juga sih. Dulu 2019 siapa yang memilih Pak Prabowo? Gak perlu saya jelaskan lah Gus. Malu saya nanti Gus ya. Kok cepat sekali balik dari nasionalis menjadi, pokoknya cepat sekali sampean berubahnya Gus. Tak gara-gara apa Gus ya? Ngapunten Gus. Terus gimana Gus kalau seandainya setiap paslon 01 Pak Anies, Pak Prabowo, Pak Ganjar, ini kan yang dipimpinkan mayoritas umat muslim Gus. Gimana kalau kita usulkan setiap paslon harus bisa baca doa wudhu, doa sholat 5 waktu minimal Gus. Itu sudah minimal sekali Gus. Gimana Gus? Kira-kira capres dari 02 berani nggak menjawab tantangan dari paslon 03? Harus bisa wudhu, harus bisa bacaan sholat 5 waktu minimal Fatihah, surat-surat pendek. Berani nggak Gus? Salam dari 03 yang militan. Ini sih tantangannya sudah apa ya? Serius sekali ya teman-teman ya. Ya itulah namanya politik ya. Saya sih lebih sependapat dengan Bapak dalam poin kalau mau memilih seorang calon pemimpin itu harus kita lihat semua sisi lah. Jangan hanya satu sisi kemudian kita langsung putuskan. Ya kembali lagi ya, yang namanya hak politik ya, semua orang boleh berpendapatnya berbeda. Tapi jangan jadikan perbedaan itu untuk menghancurkan persatuan kita. Itu yang tidak boleh. Kenapa saya pilih Prabowo? Karena Prabowo itu orangnya tegas, orangnya cinta tanah air dan bangsa, orangnya hebat, dan yang terpenting orangnya sangat dekat dengan para alim ulama. Tapi itu dulu. Kalau sekarang, sorry ye. Saya dari Bandung, saya dari Jawa Barat, dukung Prabowo untuk jadi presiden. Saya dukung Prabowo di 2014. Saya dukung Prabowo juga di 2019. Bandung, Jawa Barat dukung Prabowo. Saya itu ya di 2014 dan 2019. Tapi sekarang 2024 saya
dukung Anies Baswedan dan Pak Muhaimin Iskandar untuk jadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Salam perubahan dari Bandung, Jawa Barat. Bandung, Jawa Barat, Anies Baswedan. Khusus untuk saya pribadi. Terima kasih. Nih, lu mau tahu nggak alasan gue milih Prabowo kenapa? Prabowo itu orangnya tegas, coy, berani. Terus udah gitu dia itu didukung para ulama. Makanya gue pilih Prabowo. Tapi itu dulu tahun 2019. Kalau sekarang mah sorry ya. Pantesan aku dapat tawaran dari kubu sebelah. Jadi barusan guys aku tuh dapat, bukan barusan sih sebenarnya, DM-nya tuh udah dari Senin tapi baru aku buka tadi. Aku dapat tawaran buat ikut campaign politiknya kubu sebelah. Nah setelah aku scrolling FYP aku, ternyata si bapak ini lagi viral sama statementnya. Statement yang mana? Statementnya ini, lihat. Ya susah kalau kita menyalahkan angin. Jadi tuh pada bikin video, kenapa kita harus nyalahin cowok kita kalau marah. Lalu slide kedua aja, ya masa kita, ya susah kalau kita harus nyalahin angin gitu. Si bapak ini tuh lama-lama makin gemoy aja gitu loh, makin berasa deket sama kita sebagai anak muda ini. Ingat nggak yang waktu dia itu dicerca pertanyaan sama Pak Nana, tunggu apa tuh loh yang kayak Patrick suaranya. Mbak Nana kok Pak Nana. Jagoanmu Ganjar petugas partai doang. Dulu Presiden Jokowi dibilang boneka, dibilang petugas partai. Juga ada yang bilang yang nyetir Jokowi Ibu Mega. Berarti bisa disimpulkan semua prestasi Jokowi dalam pembangunan perekonomian Indonesia itu atas perintah Ibu Mega, atas perintah partai. Berarti bagus dong. Secara tidak langsung kalian mengakui semua yang dilakukan Jokowi itu karena ada Ibu Megawati, ya kan? Tapi anehnya kalian dengan bangga menjilat bokongnya si petugas partai tersebut. Salam waras. Debat capres yang kemarin itu sangat seru sekali ya kan. Aku paling sedih kali aku dengar kata-kata dari bapak ini. Itulah kenapa aku sangat yakin kali bapak inilah yang tulus dan yang paling setia untuk negara ya. Bukan berarti aku bilang dua capres itu tidak tulus dan tidak setia, tapi ini menurutku, opiniku ya. Ini menurut pendapatku, yaitu yang lain itu urusan kalian ya kan. Kata-kata bapak debat capres yang paling aku sangat sedih kali melihatnya. Inilah dia kata-kata yang paling menyentuh hati kali. Sekarang begini, intinya rakyat yang putuskan, rakyat yang menilai. Kalau rakyat tidak suka Prabowo dan Gibran, gak usah pilih kami, saudara sekalian. Dan saya tidak takut tidak punya jabatan, Mas Anies. Banyak orang yang mengira bapak ini salah ngomong ya kan, kayak nggak gila jabatan kenapa kok jadi menhan. Jadi gini kalian biar tahu ya, bapak presiden keberapa yang pernah mengatakan yang tulus dan yang paling setia untuk negara Republik Indonesia itu cuman Bapak Prabowo. Inilah sebabnya opiniku sebagai anak muda, itulah kenapa aku pilih Bapak Prabowo. Ingat, dia itu menjabat menjadi presiden bukan untuk mencari jabatan supaya dia itu dihormati kali, disegani kali, ditakuti kali, bukan ya. Jadi Bapak Prabowo ini menjabat sebagai presiden itu karena dilihat nyala negara kita itu, agar dia bisa memajukan negara kita itu, agar dia bisa merubah negara kita itu menjadi yang lebih baik lagi. Anak-anak muda itu makan yang bisa makanan bergizi dan bisa merubah negara-negara kita, apalagi penerus-penerus bangsa kita yaitu anak muda. Makanya dari sini kita tahu siapa yang tidak banyak bicara tetapi banyak karya nyata, yaitu Alin Prabowo. Biasalah, ini mau masuk musim politik, tahun-tahun politik, otomatis bukan saja yang panas itu antara calon presidennya, tetapi para pendukungnya itu saling beradu argumen melalui sosial media ya. Itu hal yang wajar, hal yang lumrah yang terjadi setiap kali mau masuk
pesta pemilu. Dan itu sah-sah saja. Dan itu saya sangat suka karena itu membuktikan bahwa semua orang di Indonesia itu mendapat jaminan perlindungan undang-undang bebas berbicara. Dan itu sangat suka. Saya sangat suka ya. Nah, teman-teman, terlepas dari siapa yang pilih siapa yang menjagokan siapa, itu urusan masing-masing. Itu urusan politiknya, itu hak politiknya. Tugas kita ya sebagai sesama manusia ya tidak boleh mengintervensi atau tidak boleh menyebarkan ancaman. Kalau kamu tidak pilih ini, kamu akan tidak dapat akses itu tidak boleh. Karena negara kita adalah negara demokrasi dan semua individu yang ada di bumi Indonesia ini mendapatkan jaminan perlindungan.